Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Ya, agar pembelajaran hari ini bermakna, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Silakan. Di tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi rabba wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Nihil. Berarti sehat semuanya ya. Tadi udah makan belum ini? Habis istirahat? Sudah. Oh ya, udah istirahat. Iya. Ya udah, alhamdulillah kita bisa hadir di sini dengan selamat ya, dengan sehat ya, sehat walafiat. Sebelum kita mulai, ini ada video. Sebentar. Yang sebelah baris yang keempat. Sudut pandang yang berbeda. Dari beberapa pendapat yang lain, ada lagi yang lain coba? Ada lagi? Tidak harus saya tunjuk. Berdiskusi, monggo. Melihat dari satu sisi. Ya, sebenarnya di sini tidak hanya melihat satu sisi. Yuk, plus semuanya untuk semuanya ya. Plus. Oke, kita masuk ke penggunaan div. Ya, div. Kalau yang kemarin kita belajar tentang selektor, masih ingat kemarin pelajaran kemarin? Nah, ada yang mungkin coba selektor, ada yang bisa menyebutkan selektor pelajaran kemarin? Coba saya pancing. Kelas ID kelas, ID kelas. Kelas perbedaan antara coba disebutkan coba kemarin. Kelas kelas. Apalagi Dim? Iya, Div apa? Bukan lah, yang pelajaran kemarin. Tag. ID tag kelas. Coba, Yam. Oke. Universal. Apalagi? Selektor ID sama kelas. Tapi yang memang yang sering dipakai itu ID kelas sama ID selektor kelas, selektor ID universal itu sering dipakai. Lah, sekarang kita masuk ke penggunaan tag div ya. Nah, ini untuk yang diharapkan Bapak nanti ya, kalian memahami tentang konsep div ini, karena div ini sering banyak digunakan dan sekarang umum penggunaan tag div ya. Sehingga nanti kalian bisa menggunakan CSS dengan tag div ini. Oke ya, yang berikutnya harapan tujuan saya. Nah, yang berikutnya itu menjelaskan konsep dasar tag. Ya, ini tag maksimal saja ya. Terus yang berikutnya mengidentifikasi struktur penerapan tag div
style website menerapkan pemrograman menggunakan TechDev untuk pembuatan layout. Nah, nanti ini sebenarnya secara umum div ini nanti banyak digunakan. Pada saat kalian membuat website itu banyak digunakan untuk tampilan pembagian tampilan website. Terus selanjutnya mengkreasikan. Nanti harapannya kalian bisa mengkreasi ya. Nanti setelah kita buat bareng-bareng penggunaan dev, harapannya kalian mengisi yang di dalamnya itu, dev itu sendiri. Oke ya, dengan memanfaatkan pengetahuan yang kemarin kalian dapat. Monggo silahkan diisi tabel, diisi tag-tag yang lain atau apa ya kemarin misalkan memasukkan gambar, link, ya monggo. Itu ya nanti silahkan kalian bisa mengekspresikan diri kalian sendiri. Terus yang selanjutnya, nah yang perlu kalian pahami itu adalah elemen div, singkatan dari division. Menurut kalian divisi itu apa? Divisi. Pernah dengar istilah divisi? Apa? Divisi? Kelompok. Bagian. Ada lagi? Kumpulan ya. Ya, kalau dalam perusahaan itu ada yang namanya divisi ya. Mungkin divisi pemasaran, divisi penjualan, divisi produksi. Itu ya. Jadi per bagian-bagian. Fungsinya apa? Divisi ini, misalkan satu fokus masing-masing. Misalkan penjualan ya hanya untuk penjualan. Pemasaran ya pemasaran, misalkan produksi untuk produksi. Di sini juga sama. Nah, elemen HTML yang digunakan untuk mengkelompokkan, ya benar tadi, unit-unit elemen menjadi satu unit yang independen. Independen tahu ya, istilah independen ya memang berdiri ya. Misalkan divisi satu ada masalah, itu tidak mempengaruhi divisi yang lain. Misalkan kayak kemarin kalian praktek, misalkan PP semua, begitu tag P itu kena semua. Nah, begitu pada saatnya kalian buat kelas, itu kan nggak ada masalah ya. Misalkan P-nya terganti, itu nggak ada masalah untuk yang lain. Makanya divisi itu sangat penting untuk pembuatan situs web itu sendiri. Oke ya. Jadi di sini banyak penggunaan daftar list atau gabungan dari beberapa elemen HTML. Oke ya, jadi tag div itu digunakan untuk berbagai hal, memberi halaman menjadi beberapa bagian, menampilkan konten. Seperti di sini header, footer, tahu header, footer? Kalau yang dalam kertas Word itu atas sama bawah ya, header atas, bawah, footer, paham ya? Tapi mesti kalau di dalam website itu mesti ada header dan footer mesti. Tampilan atas sama tampilan bawah. Terus main dan site itu yang di dalamnya ya. Terus menampilkan konten seperti gambar, teks, link. Aslinya div itu bisa dimasukkan gambar dan lain-lain. Itu bisa teks, bisa link. Kalau misalkan kayak gini saya gambarkan di Shopee ya. Kan terdiri dari gambar-gambar ya, kayak buat kotak-kotak ya. Itu begitu kalian klik itu, setelah itu ke deskripsi produk, setelah itu ada tulisan bayar ya. Kalau tulisan bayar pakainya apa itu? Pakainya apa? Fitur apa? Pakai form ya, submit sama reset. Kita pakainya submit, beli. Nah, habis itu dimasukkan ke harga-harga. Harga-harga itu nanti kita mainnya ke JavaScript. Nah, itu nanti misalkan harga berapa, diskon berapa, sampai yang dibeli berapa, lah itu kita main di JavaScript. Itu ya. Jadi sangat kompleks di sini dan dibutuh sesuai dengan imajinasi kalian. Maksudnya kalian buat ya terserah kalian. Mau warna apa nanti saya bebaskan. Dan nanti terserah kalian mau buat pakai SPCK yang monggo, Visual Studio Code yang monggo, pakai Acode yang monggo terserah. Yang penting kan codingnya sama.
sehingga bisa dikumpulkan masing-masing. Itu ya, menampilkan animasi seperti gerak, memutar, vertikal, horizontal, zoom in dan lain-lain. Itu kalau salah satu saya contoh itu marquee ya. Perintah marquee kan teks yang berjalan ya, monggo gitu. Gitu. Lah, yang berikutnya. Nah, ini nanti saya contohkan website SMK aja ya. Agar sama, ini kalian menganalisis website SMK aja. Mana SMK? Mana? Nih. Contoh perhatikan. Oh, ya biasanya kalau habis PowerPoint itu minta di manual ini. Ini ya. Perhatikan. Perhatikan, di situ ada beberapa div yang bisa kalian gunakan. Menu ini belum saya ajarkan. Nanti untuk besok mungkin pertemuan yang kalau ditambah langsung JavaScript aja langsung. Ini yang menu ya. Nah, ini header footer, ini headernya di atas. Nih. Terus lah pembagian ini mungkin nanti ya itu fungsinya pakai apa namanya div itu agar dibagi 2, dibagi 3 gitu ya. Tapi memang ini berarti codingnya banyak banget ya. Ya, masing-masing coding itu dalamnya mesti ada kelasnya juga. Memang tampilan warna merah, ini warna hijau, itu pakainya div semua itu. Kalau nggak pakai div, begitu kita rumus, itu warnanya kalau merah, merah semuanya. Nggak ada itu. Kalau nggak pakai div ya. Kalau kita pakai misalkan background color warna hijau, coba jangan pakai div, abai hijau semua gitu. Kayak kemarin ya, kayak latihan kemarin 1, coba tak biarkan ya. 1 sama 4 itu pakainya variable tag yang sama, P sama P. Itu pakai gimana Pak? Ya memang karena memang tidak dibuatkan kelas. Kalau sudah dibuatkan kelas, nanti kalian bisa di itu. Saya contohkan di sini mana ya? Ini saya pakai SPCK ya. Tak keluarkan dulu tadi latihan div, ini pakai yang ini aja ya. Ini saya buat. Ini saya buat, kalau ini saya tak hapus di itu dulu. Yang di stylenya tak hapus dulu. Ini agar tahu perbedaannya. Tak hapus di stylenya, tak hapus dulu. Coba secara tampilan ini sebelum saya tak buatkan kelas ya. Secara tampilan mungkin sama seperti yang kita latihan. Oh mana? Ini tak hapus dulu ya. Coba tak. Nah ini nggak ada seperti yang kita latihan yang kemarin ya. Nggak ada efek ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke style. Apa? Saya di sini pakainya kurang besar ya, Mbak. Pakainya kontainer 1, kontainer 2. Kelasnya pakai kontainer 1 sama kontainer 2. Nah, kita masuk ke style. Tak tulis. Ini pakai kelas, kalau kelas pakainya apa? Oh, titik. Nah, titik. Terus apa lagi? Kontainer, nama itunya kontainer. Kontainer 1 ya? Kurang besar ya. Kontainer 1 dalam kurang kelihatan. Yang mana? Yang index.html. Oh, indeks HTML. Nah, ini pada saat lihat kontainer 1, kontainer 2, ini kan kita sudah saya buatkan kelas ya. Kontainer 1 sama kontainer 2. Nah, saya buat kontainer di style. Kontainer 1 saya warnanya apa ini? Mintanya apa? Background, senangnya pink. Background color pink, ya Allah pink. Tadi nanti terserah lah, nanti warnanya kamu. Nah, terus yang berikutnya yang kontainer 2, lupa titik dulu ya. Titik kontainer 2. Kontainer 2
kita buka container book 2, kita buka background color. Background color satunya warna apa? Biru. Nah, tulis biru di sini. Oh, blue ya, blue. Nah, ini sambil latihan bahasa Inggris lah. Background color apa maksudnya apa background color? Warna latar belakang. Ya, warna latar belakang. Ya, sambil latihan bahasa Inggris soalnya. Nah, ini. Jadinya nanti tinggal diatur. Nanti akan atur width-nya, terus positionnya. Itu kan bisa jadi nanti kotak-kotak ya. Nah, manfaat div ini, misalkan kita sudah main bahasa PHP, itu misalkan satu rumus itu bermasalah, itu tidak berpengaruh dengan divisi yang lain. Ya, kalau kalian main-main yang kemarin pelajaran Pak Yudi kan, yang pakai PHP, yang menghubungkan ke database, kalau kalian tidak menggunakan div ini, itu nanti satu kena, efek semua, kena semua. Enggak, ini nyarinya sulit Mbak, kesulitan, butuh waktu. Tapi kalau kita pakai div, itu oh iya divisi ini yang salah, itu berarti tinggal diganti saja gitu. Oke ya, untuk kali ini sambil praktek ini tapi tetap dibuat ini berarti 35 dibagi 5 berarti berapa? 7 ya. Nanti kayak gini, rencana saya mana ini? Sebentar, mana ini? Ini rencana saya, nanti kalian posisinya kayak saling dulu kayak konsep kita ya. Berarti satu kelompok itu misalkan itu bisa berdiskusi. Misalkan ini kemarin buat caranya gimana ya? Kan tidak semuanya tahu ya. Nah, nanti saling menguatkan yang saya inginkan. Nanti masing-masing kelompok yang saya buat itu berarti saling menguatkan. Tapi memang bukan tugas kelompok, bukan, tapi kita diskusi bareng. Misalkan ada perintah yang lupa, kan bisa itu ya, bisa saling tanya. Kan perintah itu banyak sekali. Misalkan kalau enggak ya bisa kalian cari perintahnya di website atau apa terserah itu ya. Tapi nanti harapannya saling menguatkan tim kelompok itu. Nah, tapi jangan dipaku dalam satu orang. Misalkan contoh, saya tugasnya satu orang, tapi ini berarti seluruh kelas, seluruh siswa tugasnya satu, dibuat satu, ya. Nah, nanti temanya itu adalah wirausaha. Kalian nanti dibuatkan, kita bareng-bareng, penggunaan devnya kita bareng-bareng, nanti isinya kalian buat, isinya. Buatnya itu berarti dalamnya, misalkan usaha ibunya kamu apa? Tempe. Oke, gorengan dibuat yang cantik, ditaruh di situ. Deskripsinya apa? Jualan tempe. Gitu ya. Di situ ada kontak person, apa itu. Kan tadi saya contohkan misalkan kayak soto. Nah, soto ayam. Nah, soto ayam berarti dipublikasikan di website masing-masing. Paham ya? Oke, ya silakan, apa tunjuk saya apa pilih sendiri? Tunjuk ya. Berarti kayak gini aja agar itu pinjam HP-nya untuk absen ya. Saya di apa? Di foto. Ya dari sana. Nanti untuk mengisi jurnal. Oke ya, berarti ini 5 sama ini berapa? Ada kursi enggak di situ? Sampingnya? Ada enggak? Enggak, maksudnya orangnya. Enggak ada. Berarti 5, ini tak buatkan 5 dulu. Ini berapa? Coba, tadi sudah saya siapkan contohnya untuk frame-nya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Yuk, sebentar pakai terlalu kecil berarti. Sebentar. Perhatikan di ini, di latihan.
cetak besarkan ya. Wow. Oke, perhatikan. Jadi sebenarnya nanti daftar riwayat hidup diganti, misalkan contohnya apa ini? Judul ya, ini berarti ini nama toko ya. Nama seolah-olah kamu nanti buat sebuah toko wirausaha. Nah, ini setelah itu di sini menu. Menunya apa saja? Menu atau barang. Kalau masakannya menu, kalau barangnya apa saja di situ. Setelah itu yang bawahnya itu deskripsi masing-masing, nanti tinggal diganti saja. Tapi yang perlu diperhatikan penggunaan kelas. Coba yang kamu lihat di situ, berapa kelas yang tertampil di situ? Berapa kelas di situ? Berapa? 3. Ada lagi? Tetong yang benar. 5. Oke. Yang pertama itu adalah kelas kontainer. Ya, paham ya? Terus yang kedua itu adalah kelas header. Terus yang berikutnya baru 2 ya. Kelas 3 itu adalah kelas konten. Berikutnya adalah main konten. Terakhir adalah kelas footer. Ingat pengalaman tadi yang dari TKJ 3 itu kebanyakan div nggak ditutup. Jadi akhirnya gambarnya ngacak. Makanya berarti ditulis diketik sesuai dengan divnya ya. Sesuai dengan kelas ID-nya, kelasnya. Berarti kalau ada pembuka tag, berarti wajibnya itu harus tag penutupnya. Paham ya? Oke. Kita akan mencoba di sini perubahan masing-masing penggunaan div. Nanti akan berubah. Coba di sini masing-masing ngetik ini semuanya. Ya, ngetik ini semuanya. Ini kalau yang H1 nggak usah panjang-panjang ya. Ini adalah contoh, nggak usah seperti Bapak dibuat 1 kata atau 2 kata aja. Ini untuk mempercepat pengetikan. Gitu ya. Coba. Jangan lupa kalau pakai SPCK itu yang di atasnya jangan dihapus ya. Itu nanti link-linknya hilang semua. Tapi kalau Visual Studio Code itu jangan lupa ditambahkan linknya. Link untuk membaca CSS-nya. Itu ya. Kalau yang pakai itu. Tapi kalau SPCK itu dari sana sudah ada. Jangan dihapus. Nah, dihapus nanti linknya nggak nyambung. Tapi kalau pakai Visual Studio Code itu ditambahkan link ke stylenya agar enggak. Itu kemarin yang tadi kejadian, Pak, kok saya sudah codingnya sudah benar, itunya sudah benar, tulisannya sudah benar, tapi enggak ada perubahan di HTML-nya. Nah, itu karena belum diisi oleh linknya. Ini tadi yang teman-teman tadi pakainya Visual Studio Code soalnya. Itu pengalaman yang tadi. Gitu ya. Sudah? Ya, sambil itu ya, nanti harapannya habis ini kalian bisa melakukan modifikasi. Tutor sebaya tahu? Tutor sebaya itu misalkan kan tag belum tentu semuanya tahu ya. Nah, nanti bisa sharing lah. Coba dibuat. Ini saya lagi buat. Ini tadi saya sudah belum. Nanti saya masukkan. Ini saya masukkan foto. Foto mana foto? Ini apa ini? Bisanya sih. Orang saya lagi PKL kok. Saya lagi
kunjungan PKL kemarin di Pekalongan. Impor berkas, mana fotonya? Ah, ini paling enak ya. Wah. Budaya. Contoh saya masukkan foto ya di sini ya. Lah saya masukkan di indeksnya nih. Ini saya juga main-main praktek aja sini. Perintahnya apa tadi? Berarti A ya. IMG. Search-nya soto babat. Search-nya soto. Soto ayam. Ayam ya. ALT soto ayam. Tab soto sapi.